selamat siang teman-teman. Selamat siang, Bu Ferdi. Gimana nih kabarnya, Mas Pram? Alhamdulillah. Baik, sehat. Oke, baik. Ini saatnya waktu kita break ya. Jadi ada waktu kesempatan buat kita diskusi. Katanya ini nih ada permasalahan terkait sama materi kelas 8 sama kelas 9. Kita kan ya alhamdulillah nih kebetulan kita guru bahasa Indonesia bisa kumpul bareng. Jadi ada waktu untuk membahas permasalahan terkait materi yang teman-teman hadapi. Nah, kira-kira apa namanya tujuannya kita di sini? Kira-kira apa dari Mbak Tantri, Mas Fran, sama Mbak Ervina? Nanti dari diskusi ini nanti tujuannya apa ini yang mau kita dapatkan? Mungkin dari Mbak Tantri dulu. Ya, oke. Terima kasih Bu Ferdi atas kesempatannya. Sebenarnya untuk kelas 8 ya, karena sekarang kami sedang masuk ke materi teks persuasi, ternyata ada mispersepsi gitu ya di anak-anak terkait perbedaan fakta dan opini gitu. Padahal materi fakta opini itu sendiri sudah pernah mereka kenal di kelas 8 semester 1 di materi iklan, slogan, dan poster. Tapi ternyata masih ada permasalahan, mereka masih sulit ketika diminta mengidentifikasi, menemukan, menentukan apa itu kalimat fakta dan juga kalimat opini gitu. Oke, kalau dari Mbak Ervina mungkin yang sama-sama kelas 8, apakah sama permasalahannya atau mungkin ada yang lain? Kalau di kelas 8, di kelas saya ya Bu Febri, itu permasalahannya juga kurang lebih sama dengan kelasnya Bu Tantri. Jadi anak-anak itu masih kadang bingung membedakan mana kalimat yang di dalamnya itu mengandung ciri-ciri kalimat fakta, mana juga yang kalimat opini gitu. Padahal mereka sudah dikenalkan sebelumnya ciri-cirinya kalau kalimat fakta itu ciri-ciri katanya ini, kalimat opini ini, tapi begitu mereka masuk ke dalam kalimat atau paragraf itu masih sulit membedakan antara kalimat fakta dan opini. Itu yang kelas 8 ya, Semester semester 1 ya. Kelas 8 semester 1 dan semester 2. Semester 1, 2 aja ya? 1, 2 ada. Oke, kalau teks persuasif itu di kelas 9 juga ada ya Mas Fran? Ada ya? Jadi di kelas 9 itu masuknya ke materi pidato persuasif. Pidato persuasif. Jadi kami juga membahas tentang fakta, ada juga tentang opini. Nah, perbedaannya permasalahan di kelas 9 biasanya kalau di kelas 7-8 ada teks berita. Kalau kita diminta untuk mengidentifikasi fakta, otomatis teksnya semuanya fakta. Kalau argumentatif di kelas 8 biasanya cenderung opini. Tapi kalau di teks persuasif atau pidato persuasif itu dalam satu teks bisa ada dua hal tadi, bisa ada fakta, bisa ada opini. Nah, terkadang anak-anak ini cenderung susah untuk membedakan dua hal tersebut. Terutama membedakan kata-kata kuncinya itu apa sih yang menandakan fakta, apa sih yang menandakan opini. Itu yang kelas 9 ya. Oke, baik Bu Tantri, Mas Fran, dan Mbak Ervina. Jadi materi tadi sudah disampaikan ya, dari kelas 8 itu ada iklan, slogan, sama poster. Kelas 9 teks pidato persuasif ya. Nah, sekarang tentunya ini ya, ada harapan dari teman-teman ini nanti dari diskusi kita ini ya. Jadi menurut teman-teman apa yang teman-teman harapkan dari diskusi kita terkait dari masalah itu tadi? Mungkin ini ya, kita bisa sharing gimana sih sebenarnya metode atau cara pembelajaran yang paling tepat, paling efektif agar siswa itu bisa benar-benar membedakan kalimat fakta dan juga kalimat opini di dalam teks atau di dalam artinya. Oke, jadi intinya nanti tujuannya kita dari diskusi ini bisa menemukan solusi ya, solusi dari permasalahan ini sehingga ditemukan metode, cara untuk siswa itu membedakan fakta opini terkait dengan baik kelas 8 maupun kelas 9 ya. Oke. Nah, ini menurut Bu Tantri, materi apa saja yang membuat siswa itu kurang bisa membedakan kalimat fakta opini? Oke, kalau berkaitan dengan
ketika mereka disajikan sebuah bacaan yang di dalam itu memunculkan argumen. Kan di dalam sebuah argumen itu ada kalimat fakta dan juga memuat kalimat opini. Nah, terkadang mereka itu masih kesulitan, masih mengalami kendala. Mana sih yang termasuk kalimat fakta dan mana yang termasuk kalimat opini, itu mereka belum menemukan ciri-cirinya, belum menemukan ciri-ciri dari kedua hal tersebut gitu. Kalau dari Bu Ervina mungkin? Kalau yang paling mendasar ya bukan kalau misalkan kalimat fakta itu cirinya objektif gitu kan. Kalau kalimat opini cirinya itu subjektif. Nah, dari hal yang paling mendasar itu aja siswa itu masih ada yang bingung gitu. Gimana cara kita tahu bahwa ini adalah pendapatnya subjektif? Gimana kita tahu pendapat ini objektif gitu. Mungkin dari situ tuh masih bingung gitu siswa. Itu kelas 8 ya. Berarti dari cirinya anak-anak masih kesulitan ya. Kalau dari teks pidato persuasif Pak Fran dari kelas 9. Kalau dari kelas 9 cenderungnya itu mengarah mengidentifikasi faktanya itu apakah benar atau salah. Kadang kalau kita menyampaikan suatu kalimat, biasanya kalau dalam suatu fakta itu harus jelas, tanggalnya jelas, harus jelas, jadi tempatnya jelas. Waktu ya. Tapi kadang anak-anak itu kadang bingung, Pak, apakah kalimat ini bisa mengarah ke fakta atau bukan? Ya. Jadi kita perlu menyampaikan kembali kalau kalimat tersebut perlu kita cross check. Contoh kasus, misalkan ada kalimat jarak antara Jogja dan Parangtritis itu 27 km. Kalau kita identifikasi kalimat tersebut, benar itu fakta, karena jelas, tempatnya jelas, kemudian jaraknya jelas, karena berupa angka. Nah, tapi kita cross check dulu nih, apakah 27 km itu benar jarak Jogja atau sama Parangtritis. Misalkan kalau kita berpatokan pada argumen tadi, kalau angka itu benar itu fakta, coba kita ganti 27 jadi 10 km. Itu benar 10 km angka. Tapi kalau kita cross check kebenarannya, itu bisa jadi kalimat tersebut bukan fakta. Nah, biasanya anak-anak menanyakan hal seperti itu. Jadi kendala kalau di kelas 9 itu cenderung mengarah kepada cross check faktanya. Kemudian kalau dari segi menentukan opini, biasanya anak-anak sudah bisa untuk menentukan opini karena memang lebih cenderung pendapat subjektif di situ ketimbang fakta yang sifatnya objektif. Kalau kelas 9 seperti itu. Sekarang kalau terkait dengan materi itu ya, tadi ada iklan, slogan, poster, sama pidato persuasif. Selama ini tugas yang diberikan ke anak-anak itu bagaimana? Apakah terlalu banyak atau mungkin teksnya yang terlalu kompleks atau gimana itu? Kalau dari materi iklan, slogan, dan poster ya Bu, biasanya kami sajikan langsung secara visual gitu ya, misalnya iklan atau poster, nanti anak-anak langsung kita minta untuk mengidentifikasi mana yang termasuk kalimat fakta dan mana yang termasuk kalimat opini. Bahkan dari sana ketika kami sudah menjelaskan pengertiannya misalnya, banyak yang anak-anak persepsinya masih keliru. Misalkan ketika fakta itu kita anggap sebagai sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar gitu ya. Terkadang ada anak-anak yang langsung nyeletuk, oh berarti opini sesuatu yang salah gitu ya. Kadang mereka menyimpulkannya seperti itu. Padahal kita tidak bisa membandingkan secara langsung seperti itu. Dan secara pengertian itu keliru gitu ya Bu. Walaupun fakta itu memang sesuatu yang sesuai dengan kebenaran, tapi opini bukan kebalikannya. Kadang mereka itu menganggap itu sebagai sebuah kebalikan. Nah, padahal opini itu pendapat dan itu berbeda. Kita tidak bisa membandingkan dengan cara seperti tadi. Itu yang tadi tugasnya visual ya. Visual biasanya. Anak-anak bisa langsung melihat. Kalau dari Bu Ervina? Sama sih Bu, biasanya kalau materinya iklan, slogan, poster, saya cari di YouTube gitu misalkan atau dari sumber internet lain, mana iklan yang paling relate atau paling dekat dengan anak-anak gitu. Biar mereka paling nggak sudah kenal dengan isi iklannya atau dengan konteks iklannya. Jadi nanti begitu mereka mencari mana yang opini atau yang fakta, lebih nyambung gitu. Mereka udah punya background ilmunya gitu. Iya, betul. Sebetulnya sudah menarik juga ya untuk anak-anak ya. Kalau dari teks pidato persuasif Mas Far dari kelas 9. Nah, kalau dari kelas 9 itu cenderung kita belajarnya dari video. Karena memang pidato kan actionnya adalah berbicara. Nah, tapi ketika video tersebut diputar, ya anak-anak masih bingung juga. Mana sih Pak yang fakta, bagian mana sih faktanya?
bagaimana sih opininya. Otomatis dari teks video itu kita buat dari teksnya dulu, kita identifikasi bareng. Setelah mereka mengetahui faktanya apa, opininya apa, kita tonton lagi. Dari tontonan yang kedua ini kita bisa diskusikan, oh ternyata faktanya terletak di bagian sini, ketika ekspresinya seperti ini, ketika dia menyampaikan seperti ini, dan opininya seperti ini juga. Iya. Kalau dilihat dari hasil siswa itu tadi ya, ketika sebetulnya dari Bu Tantri, Mbak Irvina sama Mas Fran itu sudah memberikan bentuk tugasnya itu sesuai dengan apa ya, kegemarannya anak-anak ya, bisa lewat YouTube, bisa visual, bisa video juga. Nah, kira-kira dari yang tugas-tugas dari berbagai sumber itu yang diberikan ke siswa itu apa yang menjadi penyebab anak-anak itu kok masih kesulitan untuk membedakan antara fakta sama opini itu? Jadi kira-kira apa penyebabnya? Kalau setelah kemarin udah mencoba dari visual seperti ini, sudah disesuaikan ini dari YouTube, dari video, tapi kok masih aja siswa itu masih kesulitan untuk membedakan atau menunjukkan cirinya. Kira-kira penyebabnya itu apa dari permasalahan itu, dari bentuk-bentuk tugas yang sudah diberikan anak-anak? Kalau dari kelas saya ya Bu Febri, biasanya mereka itu terkecoh sama ciri kata opini atau fakta. Jadi mereka terlalu terpaku pada ciri katanya. Misalkan mencari kalau ciri kalimat fakta itu kan kuantitatif ya, ada angkanya gitu. Nah kadang siswa itu terkecoh dengan angka tersebut. Misalkan kadar vitamin C pada jeruk itu sekitar 15%. Nah anak-anak itu sudah terpaku pada kata 15%, yang mana itu adalah angka kuantitatif fakta gitu kan. Nah tapi mereka tidak melihat bahwa di depannya ada kata sekitar, yang itu menandakan bahwa kalimat tersebut belum bisa dinyatakan benar karena masih ada kata sekitar. Nah itu mungkin anak-anak itu terkecoh dengan ciri katanya. Biasanya kalau di kelas saya seperti itu. Mungkin dari Mas Fran sama seperti ya. Bu Ervina tadi. Jadi masih terkecoh dengan penggunaan angka, padahal sebelumnya ada kata-kata khusus yang memang menandakan opini. Nah, biasanya kita sudah menjelaskan berkali-kali kata-kata khusus mengarah opini, tapi kadang namanya juga anak yang kadang dipajukan. Iya. Itu dari usulan. Oke. Sama ya. Jadi terkecoh pada kata. Berarti kata kuncinya yang masih belum bisa menemukannya. Kalau dari Mbak Tantri kayaknya sama sih Bu. Jadi kebanyakan anak-anak itu hanya terfokus pada satu indikasi. Mereka tidak menyeluruh gitu. Jadi padahal kita sudah menjelaskan ciri kalimat opini itu misalnya selain di sana menggunakan kata yang sifatnya itu tidak pasti, misalnya itu juga misalnya harus memuat kata yang sifatnya memberi saran atau memberi solusi. Kadang mereka tidak terfokus pada hal tersebut sehingga mengidentifikasi tadi kalau serta-merta gitu Bu. Jadi ketika ada angka langsung dianggap itu fakta. Nah, padahal mereka harusnya memiliki pengetahuan yang menyeluruh bahwa ciri tersebut tidak bisa hanya menandakan satu hal saja. Kita harus lihat indikasi-indikasi yang lain untuk nantinya bisa membedakan fakta dan opini secara menyeluruh. Berarti sudah jelas ya, sudah dari contoh-contoh tugas ya, sumber belajarnya juga. Nah sekarang kira-kira rencana teman-teman nih untuk menyelesaikan masalah ini, khususnya agar siswa itu nanti kedepannya lebih bisa menentukan perbedaan dari kalimat fakta dan opini, meskipun nanti dari teman-teman tadi sudah bagus memberikan sumber belajarnya dari berbagai sumber. Nah kira-kira rencana apa dari teman-teman untuk bisa menyelesaikan kedepannya biar anak itu lebih bisa menentukan perbedaan dari fakta dan opini yang masih selama ini masih memang beda-beda tipis, atau mungkin bahkan masih anak-anak masih sering menyimpulkan sendiri gitu. Kira-kira apa teman-teman? Silahkan dari Mas Fran boleh, dari Mbak Tantri boleh, atau dari Mbak Ervina. Kalau dari saya dulu ya Bu Femi. Kalau dari saya dulu itu mungkin
mungkin kita bisa merancang sebuah pembelajaran yang tidak hanya berbasis pada bacaan teks misalnya, tapi kita bisa ajak mereka untuk sekaligus mengenal. Ya misalnya anak zaman sekarang mungkin sudah jarang sekali melihat koran misalnya. Ya, jadi kita mungkin bisa menyajikan sumber belajar yang lebih variatif. Misalnya kita sajikan koran, kemudian dari koran tersebut kita diminta anak-anak kita minta untuk mengidentifikasi mana kalimat fakta, mana kalimat opini. Dengan sebelumnya kita sudah tekankan kembali ciri-ciri dari kedua hal tersebut gitu. Jadi kita bisa sajikan sumber belajar yang sebenarnya dekat dengan mereka, hanya mereka jarang untuk menggunakan atau jarang untuk mengenal lebih dalam. Menarik ya, padahal ini juga anak-anak kan sekarang milenial ya, apa-apa serba digital sehingga sampai melupakan bahwa di paling dekat itu koran ya. Padahal itu apa ya, dari dulu sampai sekarang koran tetap ada ya. Dari sini kita bisa memanfaatkan sumber belajar yang tidak jauh juga dari mereka gitu ya. Menarik dari ini. Jadi itu pembelajaran yang inovatif juga dari koran, selain mudah juga lebih mengenalkan anak-anak untuk mau membaca koran. Siapa tahu nanti dari hanya satu materi tapi pengetahuan anak-anak kan bisa lebih dari membaca koran itu sendiri. Oke, Mbak Tantri bagus dari koran. Kalau dari Mbak Ervina? Mungkin kalau misalkan medianya sama gitu ya, tentang koran, mungkin bisa dianalisisnya itu per bagian. Jadi misalkan anak itu baca satu artikel, nanti mereka mengambil poin-poin penting, atau misalkan tiap paragraf diambil informasi pentingnya dari artikel itu apa, baru dari informasi penting itu dianalisis manakah yang merupakan fakta, mana yang merupakan opini. Jadi lebih tertata gitu, terstruktur, enggak yang satu teks langsung, tapi mungkin bisa dari informasi kecil-kecil itu disusun mana yang fakta, mana yang opini. Mungkin gitu juga. Iya, bagus itu. Jadi dari media yang sama, terus dibagi secara sistematis berdasarkan strukturnya ya. Sehingga mungkin bisa diambil kutipan-kutipannya aja ya. Jadi biar anak lebih bisa mudah memahami isi bacaannya ya. Oke. Mungkin dari Mas Nan dari kelas 9 ini. Kalau dari kelas 9 mungkin karena dari Bu Tanti tadi sudah menyampaikan medianya. Kalau dari Bu Evelina dari segi analisis kutipannya, mungkin dari kelas 9 kita bisa menyajikan suatu materi dalam bentuk permainan games tentang fakta dan opini. Jadi misalkan dibentukkan dua kelompok, jadi satu kelompok mencari kalimat-kalimat yang pada fakta, yang satu lagi kelompok mencari kalimat yang bersifat opini. Jadi dari dua itu kita saling uji siapa sih yang paling banyak poinnya antara fakta dan opini. Atau kita juga bisa menggunakan gadget. Sekarang juga pembelajaran lebih banyak gadget. Kemudian game quiz juga banyak. Contohnya pakai Kahoot. Nah, dari situ kita bisa lihat siapa sih dari satu kelas ini yang paling banyak, yang paling bisa menjawab fakta dan opini. Mungkin seperti itu. Menarik kita ya. lebih permainannya. Iya. Jadi itu memang sesuai. Sebetulnya dari semuanya itu sudah menunjukkan diferensiasi juga ya. Jadi kita menyesuaikan perkembangan zamannya anak-anak yang tidak lepas dari digital, tapi kita juga tidak melupakan media yang selalu ada. Contohnya bagi koran, kemudian dari Mbak Ervina juga sudah menunjukkan dari teksnya, dari analisis teksnya bisa menggunakan media yang sama. Koran juga sudah menarik sekali, bisa dari permainan game juga. Anak-anak kan nggak pernah bisa lepas ini ya, handphone, tapi kita bisa sebagai guru bahasa Indonesia yang tidak akan pernah hilang akalnya, gimana caranya anak-anak itu tetap memegang handphone tapi dengan menyesuaikan fungsinya. Oke. Bagus sekali dari teman-teman ini dan menarik. Dan sekarang apa ini komitmen teman-teman terhadap rencana dari teman-teman yang sudah disampaikan tadi, yang sangat menarik tadi. Mungkin ini Bu,
tadi kita sudah mendiskusikan berbagai media, berbagai metode untuk kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia terkhusus untuk mencari perbedaan kalimat fakta dan opini. Dari saya mungkin kita harus berkomitmen ya teman-teman ya, kita harus berkomitmen tentunya untuk membuat pembelajaran yang menarik ya, dengan eksplorasi materi yang lebih inovatif, lebih kreatif, sehingga anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang biasanya metode sebelumnya misalnya ceramah misalnya kita bisa buat sesuatu yang menarik, betul, sesuatu yang menarik dengan berbagai kemampuan. Misalnya ada Pak Frans dengan IT-nya misalnya, sehingga anak-anak lebih menarik, lebih senang dengan pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga kita juga bisa mensukseskan Merdeka Belajar, bukan? Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Sesuai dengan ini ya, minatnya anak-anak itu. Toh juga tidak, meskipun di zaman digital juga mereka juga ada juga yang masih suka membaca, kayak di perpustakaan juga ya, banyak, apalagi kalau perpustakaan kita kan adem ya. Meskipun tujuan utama anak-anak kadang ya adem gitu, tapi memang lingkungan belajar seperti itu juga salah satu ini ya, salah satu awal mula memotivasi anak untuk belajar juga. Oke, mungkin dari Mbak Ervina atau Mas Fran, komitmen apa mungkin dari yang sudah direncanakan tadi, kira-kira mau dimulai kapan atau mau seperti apa gitu? Bisa dulu Ya boleh. Ya, kalau misalkan ditanya kapan mulainya, mungkin kita secepatnya langsung ya. Kita berkomitmen bagaimana menciptakan suatu media pembelajaran yang elaboratif, kemudian lebih mengarah mendepankan kepada perkembangan siswa, keaktifan siswa itu lebih penting. Karena sekarang kita lebih mengarah pada pembelajaran yang sifatnya lebih aktif ke siswanya ketimbang gurunya. Betul. Maka kita harus bisa mendesain suatu media pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang lebih cenderung kepada siswanya. Semoga kedepannya dari diskusi kita ini kita dapat menerapkan hal tersebut. Mungkin dari Mbak Ervina. Setuju sih, bukan dari Bu Tantri sama Pak Frans tadi. Yang jelas inovatif ya, harus medianya harus benar-benar yang beragam, karena sekarang juga sumber belajar itu ada banyak sekali. Dan menurut saya juga yang paling penting itu kita cari sumber belajar yang dekat dengan siswa, supaya mereka juga tertarik gitu kan dengan apa yang kita mau ajarkan. Bagus sekali ya, saya sangat mendukung nih dari rencana teman-teman dan komitmen yang sudah dibuat. Mudah-mudahan ya kita khususnya karena bahasa Indonesia itu kan ilmunya dari menyangkut berbagai ilmu ya. Jadi mudah-mudahan dengan diskusi kita kali ini itu betul-betul bisa memfasilitasi anak-anak dalam belajar, sehingga anak-anak itu bisa lebih merdeka belajarnya. Mereka bisa belajar sesuai dengan minatnya. Ada yang sukanya membaca buku orang, ada yang suka menggunakan handphone, senang dengan IT-nya. Dan kita, saya lihat tadi dari rencana-rencana dan yang sudah disampaikan teman-teman ini sebetulnya sudah ada sudah melakukan diferensiasinya untuk anak-anak dalam belajar. Kadang tadi dengan diskusi kita kali ini, mudah-mudahan nantinya ke depannya anak-anak akan lebih bisa, khusus dari materi fakta opini ya, anak-anak sudah lebih bisa menentukan, syukur-syukur mereka bisa membuat contohnya sekaligus ya, tidak hanya menentukan dari media yang sudah ada, syukur-syukur mereka bisa membuat kalimat fakta opini seperti itu. Oke, terima kasih dari Pak Fran, Bu Tantri, dan Mbak Ervina. Terima kasih juga atas waktunya yang sudah bersedia berbagi, sehingga saya sudah bisa menemukan solusi yang kalian temukan sendiri, sehingga nanti bisa dikembangkan di kelas bersama siswa. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya semangat untuk kita dalam satu rumpun ya, bahasa Indonesia bisa lebih solid, dan tentunya bisa membuat senang anak-anak dalam belajar. Terima kasih waktunya. Terima kasih banyak.